Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Rojali bin Bapak Manel, anak mantu semuanya, terutama almarhum yang sudah berada di alam kubur. Kita doakan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah terima amal ibadahnya. Kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Istri beliau yang masih ada ya, masih hidup, kita doakan sehat, panjang umur, dan terus bisa bermanfaat untuk anak mantu dan cucunya. Para guru-guru kita yang hadir malam ini, yaitu Al-Mukarram wal Mahbub Bapak Kiai Haji Ahmad Junaidi SPDI, Bapak Ustadz Akmal Arifin SPDI, Bapak Ustadz Hidayatullah, dan Bapak Ustadz Muhammad Furqan. Kita doakan para guru-guru kita, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Para bapak dan ibu jamaah majelis haul yang insya Allah semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini alhamdulillah kita duduk di rumah almarhum dalam rangka memperingati haul beliau yang ke-10. Bang, ehonya kecilin bang, jangan pakai eho juga nggak apa-apa. Jadi, halo, benar-benar ehonya berhabis pisan pak. Halo, kan pakai eho, iya. Alhamdulillah, terus cilin ehonya. Malam ini almarhum haul yang ke-10, berarti almarhum sudah meninggalkan dunia 10 tahun dan tidak akan kembali lagi. Itu namanya meninggalkan apa? Dunia. Kita yang hidup ini pasti nyusul gak? Pak, nyusul nggak?
nyusul. Itu pasti. Ya, itulah kematian. Ini tekernya Pak, ehonya kecil apa Pak? Iya. Iya. Halo. Terus ehonya ini kecil ya. Halo. Volumenya gedein tapi ehonya yang dibuang. Halo, halo. Terus gedein, suaranya gedein. Ehonya yang dibuang. Iya. Halo. Terus volumenya gedein. Halo, halo. Ehonya jangan. Di pos dulu Pan. Pos. Nanti para bapak hadirin dan hadirat sekalian yang gelembung-gelembung nikmatin aja deh Pak ya. Ya. Almarhum ini sudah meninggalkan kita, meninggalkan dunia sudah 10 tahun. Dan alhamdulillah anak mantunya masih memberikan kiriman, ya, kiriman untuk almarhum yang berada di alam kubur. Dan kita yakin bersama bahwa almarhum ini tercatat min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil jannah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, ketika kita duduk di sini ada 3 keuntungan Pak. Yang pertama, keuntungan buat orang yang hadir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang malam ini hadir, rugi nggak? Rugi nggak Pak? Enggak, pasti untung. Keuntungannya apa Pak? Keuntungan pertama, dosa orang yang hadir di majelis haul, dosanya diampuni, dihapus oleh Allah. Tuh, yang haul almarhum Bapak Rojali, yang datang dosanya apa ya? Dihapus. Ya. Jadi dosa orang-orang yang duduk di majelis ini itu dihapus oleh Allah. Kenapa dihapus? Karena orang yang duduk di sini melakukan amal soleh. Apa yang dibaca Pak? Quran, Yasin Pak ya, istighfar. Sebelum Bapak Ibu membaca yang lain, yang pertama kali diucapkan tadi ketika awal zikrullah, awal tahlil apa Pak? Astagfirullahalazim. Begitu nggak? Begitu nggak tadi? Apa artinya Pak? Astagfirullahalazim, ya Allah ampuni dosa saya. Tuh. Jadi orang yang punya acara haul tapi yang hadir dosanya diapain? Diampuni. Tuh, kagak untung itu Pak ya. Datang aja dosanya apa? Habis. Makanya besok kalau diundang acara haul Pak ya, diundang acara tahlil, jangan berat-berat pantatnya, berangkat aja udah. Kenapa? Dosa orang yang hadir diapain? Diampuni. Kemudian keuntungan kedua Pak, bukan hanya dosa kita aja Pak yang diampuni, tapi dosa kedua orang tua kita pun ikut diampuni. Coba Bapak baca tadi, astagfirullahalazim li, ya Allah ampuni dosa saya, waliwa lidayya, ampuni dosa kedua orang tua saya. Jadi Bapak Ibu datang ke sini, dosa dirinya dihapus,
dosa kedua orang tuanya juga diapain? Dihapus. Tuh, alhamdulillah. Maka tadi zikirnya tidur apa kagak? Ya man, Pak ya. Ini kadang-kadang udah nyampe pantatnya duduk, matanya apa? Merem Pak ya. Jadi besok kalau acara begini, biar dosa gua habis, konsentrasi nih. Guru kita mimpin zikir, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua saya. Jadi dengan kita datangnya aja, orang yang datang haul, dosanya dan dosa kedua orang tuanya diapain? Diampuni. Alhamdulillah. Makanya besok kalau diundang haul, udah jangan ragu-ragu. Bismillah, berangkat. Gitu Pak ya. Lah keuntungan yang ketiga apa Pak? Lah kalau di rumah mah nggak ada kue bugis. Kue bugis ada, kue Ambon ada. Ini kuenya kue nasional semua Pak. Mesen dari Bugis, mesen dari Ambon, kayak Yesek juga apa? Jadi orang duduk di sini, dunia dapat, akhirat juga apa? Dapat. Sesuai dengan doa yang kita minta. Rabbana atina fid dunya. Tuh, dunianya hasanah. Ulang bawa besek. Di tempat majelis perut apa? Keganjel. Kayak ntar kalau pulang dari sini nggak bawa besek, nggak dibukain pintu sama bini. Lu pulang haul apa pulang samping rumah janda? Nah begitu ntar, ya kan? Bukti nih, gua habis haul nih beseknya gitu. Makanya kalau orang bilang dari rumah haul kagak bawa besek, pasti mampir ke rumah janda tuh. Ya Pak ya. Makanya kenapa orang haul itu Pak pulang ditentengin besek? Berarti benar-benar dia itu sedang menghapus dosanya. Alhamdulillah. Keuntungan yang kedua Pak, buat siapa nih kita duduk? Buat orang yang dihaulkan. Pak Haji Rojali malam ini senyum Pak, gembira. Karena malam ini dikirimi hadiah besar oleh anak dan mantunya. Ya, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah tidak menghaulkan orang tua. Karena begini Pak, kata Nabi apa? Ihdu limautakum. Kirimi hadiah untuk orang yang sudah mati. Para sahabat bertanya, wa ma nuhdi ya Rasulullah, bagaimana cara kami ya Rasulullah untuk mengirimi hadiah kepada orang yang sudah mati? Apa kata Nabi? As-sadaqatu wad du'a. Kirimin hadiah orang yang sudah mati itu berupa apa? Sedekah dan berupa doa. Malam ini Pak, sedekahnya ada, doanya juga apa? Pasti. Makanya jangan dikatain kalau orang tahlilan, orang haul katanya apa Pak? Memberatkan, orang sedang duka gitu Pak ya. Justru ini Pak, yang di depan Bapak itu habisin. Kenapa dihabisin? Semakin habis yang disuguhkan, yang disedekahkan keluarga, maka semakin besar pahala yang nyampe. Nyampe Pak ke kuburan, kata malaikat, Rojali, Rojali, bangun, bangun. Malaikat tuh Pak bawa nampang, bawa piring besar yang isinya cahaya. Kata malaikat, Rojali bangun. Nih keluarga lo, anak mantu lo, tetangga lo, saudara-saudara lo datang, nih bawa kiriman berupa cahaya tuh Pak. Makanya kalau orang Betawi Pak dulu kalau haul makan pakai apa tuh? Nampan tuh Pak. Dalam rangka apa tuh? Karena memang ada riwayatnya bahwa malaikat itu menyampaikan sedekah dari almarhum keluarganya sampai dan almarhum Bapak Rojali dibangunin berupa cahaya. Kuburannya apa tuh Pak? Terang. Bapak percaya nggak? Kuburan itu sempit apa lega? Pak, kuburan sempit apa lega? Kuburan terang apa gelap?
Kayak udah ngerasain aja tuh ya. Ya, emang udah ngerasain udah. Nah, makanya kata Imam Abu Lais nih Pak, Imam Abu Lais seorang faqih. Kata beliau apa? Kalau pengen kuburan kalian itu terang, kuburan kalian itu lebar, 4 amalannya. 1, muhafazatus sholawat, jaga sholat. Jadi sholat jangan sampai ditinggal. Kalau orang sering ninggal sholat, sholatnya jarang-jarang kalau inget doang, Pak ya, siap-siap aja kuburannya apa tuh? Gelap sama sempit. Siap-siap tuh. Kalau orang yang gelajis apa tuh? Kena gelajis Pak, males sama sholat. Yang kedua, kalau pengen kuburannya terang, kuburannya lebar, qiraatul Qur'an. Maka kenapa orang kalau haul dibacain hatam Quran? Itu Pak ya. Biar apa? Kuburan almarhum Bapak Rojali terang Pak, terang dan lebar. Makanya orang tiap hari Pak, kita tiap hari Pak nih Pak. Tiap hari Bapak mau subuh kek, mau habis asar kek, mau kapan aja ada waktu, baca Yasin, terus niatin untuk almarhum orang tua kita. Tiap hari tuh Pak. Berarti kalau tiap hari kita kirimi Quran tuh Pak, orang tua kita yang di alam kubur, maka ibarat lampunya nggak pernah redup, nggak pernah mati. Ini almarhum sekarang Pak, di alam kubur terang, dikirimin Al-Quran. Makanya kentang kalau habis baca Quran apa Bu? Pak doanya Pak, Allahumma arhamna Quran waj'alhu lana imama rawahu dawarahmah Allahumma dzakirna wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Bapak Ibu kalau habis baca Quran jangan ditinggal tuh Pak, doa itu Pak, jangan ditinggal. Kenapa? Yang kita minta tadi, pertama ya Allah jadikan Al-Quran hidayah. Jadi apa yang kita lakukan di dunia Pak sesuai dengan petunjuk Allah. Yang kedua, Al-Quran Allah jadikan nur, cahaya. Jadi orang yang hidupnya tiap hari bersama Quran Pak, dia akan selalu disinari, nggak pernah gelap, nggak pernah memet, nyari rezeki nggak pernah susah, terang Pak, dibuka jalannya. Quran jangan pernah diapain tuh, tinggal nur, cahaya itu. Apalagi Pak, warahmah, kasih sayang Allah itu ada di Quran. Kan Quran itu Pak kalamullah, sama dengan kita berkomunikasi dengan Allah. Jadi orang yang rajin baca Al-Quran sama dengan dia sedang berbicara dengan Allah. Makanya kalau hidup kita sempit, hidup kita rasanya berat, ya nyari rezeki berat, ini di dunianya aja Pak, Al-Quran itu akan menjadikan rahmah. Apalagi buat orang yang di mana tuh? Di alam kubur. Ya, makanya orang kan kalau haul baca khataman Quran supaya nur Al-Quran menerangi kuburan Bapak Rojali. Ya, ketiga Pak, kata Imam Abu Lais, supaya kuburan kita lega, terang, lebar, sedekah. Jangan pelit-pelit sama sedekah. Makanya orang ketika haul Pak ada konsumsinya, ini diniatin sama keluarganya sedekah, nggak habis kantongin.
Biar bapak, anak, bini di rumah ikut makan. Kalau itu habis dimakan, maka almarhum mendapatkan aliran sedekah. Yang keempat apa Pak? Tasbih. Jadi kita nih masih hidup, kalau pengen kuburan kita nanti mati lega sama terang, suruh banyak baca apa tuh? Tasbih. Tasbih Pak, yang dicintai Allah tuh 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la illallah, wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Biar ganjil, sekali lagi, subhanallah, illallah, wallahu akbar. Tuh Pak, jangan bosan-bosan tuh baca tasbih. Jadi di dunia udah kita yang datang Pak, udah diampuni dosa kita. Allah cinta sama kita karena kita membaca zikir yang Allah paling suka. Tuh keuntungan orang haul. 2. Yang ketiga Pak, keuntungannya apa Pak? Keuntungannya malam ini kita dikasih nasihat sama almarhum Bapak Rojali. Kata Nabi apa? Uzkuru mahasina mautakum. Kalau kamu menyaksikan orang yang sudah mati, suruh sebut kebaikannya. Gak boleh Pak. Walaupun kita tahu nih saudara kita, tetangga kita, hidupnya dulu pelit, bol kuning, buntut gasir, namanya ya. Mulutnya rewel, terus lumayan suka ngambil barang orang, suka nyolong, apalagi suka nidurin jablay, apalagi tuh Pak. Nah, kita tuh tahu tuh Pak, ada tetangga kita, saudara kita mati, kejahatannya banyak. Tapi kata Nabi, waqufu an masawihim, jangan sekali-kali engkau sebut kejelekannya. Yang diperintahkan Nabi suruh sebut kebaikannya. Nih Pak, bedanya orang hidup sama orang mati. Kalau orang hidup Pak, kebaikannya disebut, nilai pahalanya hilang. Saya ulangi Pak, kalau orang itu hidup punya kebaikan, disebut-sebut, nilai pahalanya apa tuh? Hilang. Contoh, Bapak kalau menginfak buat masjid, majelis taklim, nggak diumumin tuh, marah. Nah umpamanya tuh ya, itu kan nilai sedekah Pak. Kita masih hidup. Kenapa tak hilang Pak? Karena takut. Ini si A nyumbang buat majelis taklim, buat masjid 1 juta, ya kan? Keluar timbul riaknya, pengen dilihat orang, sum'ah, pengen didengar orang, habis Pak pahalanya. Makanya Pak Nur Ali dulu ngajarin Pak, kalau pengen pahalanya nggak habis dan pengen disebut Pak, diumumin di masjid ya, niatin apa? Motivasi buat yang lain. Kenapa gue diumumin tuh sedekah atau jariah di masjid diumumin? Biar lu pada ngikut. Gitu kata beliau. Emang gue mau masuk surga dewek-dewek, makanya lu gue ajak. Nah gitu Pak. Jadi niatnya untuk motivasi yang lain, bukan karena pengen disebut nama kita. Yang kedua contohnya Pak, ini Bapak tadi habis baca Quran, habis maghrib baca Quran, Qurannya baru selesai hatam. Quran habis Bapak foto, curug, upload jadi status. Apa alhamdulillah hari ini akhirnya hatam juga gua ya. Gitu dong komen itu Pak. Habis itu pahala Quran tuh habis tuh. Karena dilihat orang. Ya, jadi hal-hal yang sunnah Pak, kita masih hidup, jangan dikasih tahu orang lain. Urusan kita sama Allah. Sama kayak Bapak,
Umpamanya Kemis puasa, Senin puasa. Emang si bapak nggak bilang kalau puasa itu tuh ada cendol, ada gorengan, dipoto, curut, bikin status. Alhamdulillah buka puasa pakai gorengan. Ya Pak ya. Habis apa? Pahala puasanya seharian tuh. Jadi yang sunnah-sunnah jangan pernah dikasih tahu orang selama kita masih hidup. Kalau udah mati, Bapak emang dianjurin. Karena Bapak kalau udah mati nggak mungkin ngasih tahu ke orang lain. Nggak mungkin. Ini almarhum Pak Bapak Rojali kebaikannya banyak. Nggak mungkin dia kasih tahu orang lain. Makanya kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Sebutin kebaikan-kebaikan orang yang sudah mati. Nih malam ini kita sebutin Pak. Beliau ini kebaikannya banyak. Satu Pak, beliau sebelum wafat didatengin tuh teman-temannya, saudara-saudaranya, minta apa Pak? Minta maaf. Ini kata mantunya, kata anak begitu. Datengin sono, hei maafin gua ya, begitu. Ini contoh yang sangat bagus Pak. Kenapa Pak? Hablum minan nas, sebelum dia menghadap Allah sudah dibersihin. Kan kata Nabi apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih, Allah itu baik, Allah itu thayyib. Allah tidak menerima orang-orang yang tidak baik, yang tidak bersih. Maka almarhum Pak sebelum menghadap Allah dibersihkan dulu hablum minan nas. Ini luar biasa Pak, jarang-jarang ada orang begini. Ya, kalau kata orang Betawi mah apa namanya Pak? Makasin ya. Ya, makasin Pak ya. Ini orang sekarang ngerti nggak makasin? Ya, orang sekarang nggak ngerti makasin. Makasin itu, tapi kita Pak, nih Pak Rojali ngadep ke saya. Pak Ustadz maafin saya kalau ada salah dalam. Kita nggak ngeh tuh Pak, ngapa sih Ki? Makin minta maaf kayak orang mau mati aja. Nggak begitu nggak. Pokoknya itu kita nggak ngeh aja kalau dia besok mau mati. Itu namanya makasin tuh. Apa Pak dalilnya Pak? Orang-orang yang memaafkan Pak, meminta maaf kesalahan sesama manusia, kata Allah wal afina anin nas. Ciri-ciri orang takwa, ciri-ciri orang yang sudah disiapkan surga oleh Allah, wal afina anin nas, pemaaf. Pemaaf itu berat Pak. Apalagi kalau Bapak tahu ini orang nih sama gue degig ini ya, gitu ya. Ini orang kalau di mana-mana sama gue benci nih. Tapi kita maafkan dia Pak, itu yang paling mahal. Makanya di surga itu ada satu pintu Pak yang disebut wal kaziminal ghaiz. Ya, orang yang mampu menahan amarah. Bukain pintu surga. Tuh. Almarhum ini Pak, pintu surganya udah Allah siapkan. Uiddat lil muttaqin. Sudah disiapkan buat orang yang bertakwa, di antaranya wal afina anin nas, pemaaf. Orang kan Pak, kalau dia pemaaf tuh Pak, bertanda hatinya bersih. Tapi kalau dia gedeg, kenal gedeg Pak. Benci, sama orang benci ya. Kesel, kesel. Ya, itu hatinya masih apa tuh Pak? Masih ada penyakitnya. Ya, masih ada penyakitnya. Bagaimana cara mengobatinya Pak? Kalau ada hati kita masih gedeg bae sama saudara bertahun-tahun dan 5 kali lebaran kagak pernah nyaba, gak pernah minta maaf, tangannya berat, mulutnya berat. Padahal pemaaf itu Pak, Allah sudah siapkan surga. Ya, jadi kalau ada ini di sini nih yang sama saudara marah bertahun-tahun, datangin dah buru-buru. Takut besok Israel duluan jemput. Ya Pak ya. Tong, emang gue tahu gue abang lo, tapi maafin gue. Gue takut besok belum minta maaf, Israel udah jemput gue. Ya Pak ya. Hidup itu pas sekali. Ini malam ini kita duduk nih, belum tentu ntar pulang Israel nungguin rumah. Ya Pak ya, kita nggak tahu. Makanya bersihkan.
kayak almarhum, Pak. Almarhum saya yakin, Pak, sama manusia aja dia bersihin, dia minta maaf, apalagi sama Allah. Pasti sebelum menghadap Allah, almarhum sudah bertaubat, taubatan nasuha. Maka kita, Pak, dianjurin tiap hari suruh taubat. Sholat sunat taubat tiap hari. Kenapa, Pak? Kalau hari ini belum taubat, hari ini kita mati, maka kita mati bawa apa tuh? Dosa. Makanya kata Allah, huwallazi yaqbalut taubata an ibadihi. Dialah Allah yang menerima taubat hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah pula yang menghapus, memaafkan kesalahannya. Jadi begini, Pak. Salah satu asma Allah kan Al-Afu. Doa yang sering kita minta apa? Innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna, gitu ya. Sering kita baca tuh kalau bulan Ramadan tuh. Jadi nama Allah itu Al-Afu, pemaaf. Allah itu bukan hanya pemaaf, tapi dia penghapus dosa. Kan kita mah beda sama kita, Pak. Lo gue maafin, tapi hati gue mah tetap aja masih gede, lo benci gue ya. Jadi maafnya di mana tuh, Pak? Di mulut, hatinya belum. Kalau Allah itu, Pak, satu pemaaf, satu penghapus. Jadi nggak ada sisanya, bersih dari hatinya, nggak ada. Kalau kita kan beda. Hei, gue minta maaf ya melu ya, iya gue maafin lo, gue maafin. Udah keluar dari rumah kita mah enak aja minta maaf ya, emang hati gue kagak sakit banget lo katain gitu, Pak ya. Nah, itu namanya belum apa? Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Bersihin semua, apa? Bersihin. Ini almarhum, Pak, sebelum menghadap Allah dibersihin sama saudara-saudara, dibersihin sama Allah. Jadi almarhum, Pak, menghadap Allah itu tenang. Kalau kata orang Jumalang, jonjon. Kenal jonjon, Pak? Yang ada kumis setengah. Oh, jonjon itu mah ya. Ya. Jadi bagaimana kita supaya bisa ikut almarhum, Pak? Ini nasihatnya kata almarhum. Lo kalau besok mati, bersihin dulu, bersihin. Biar ngadap Allah tuh tenang. Ngadap Allah itu lempeng, Pak. Serep, seneng. Nah, mudah-mudahan kita, Pak ya, yang malam ini haul, kalau masih punya luka sama saudara, luka sama tetangga, segera maafkan. Soalnya, Pak, kalau kita nggak maafin nih, Pak, ini akibatnya fatal. Ini saya sama Kiai Junaidi gedeg, marah, Pak. Terus umpamanya Kiai Junaidi kagak, saya minta maaf nggak dimaafin, umpamanya gitu. Ya, beliau punya nggak kebaikannya, Pak? Punya, Pak. Kebaikan sholat ada, kebaikan puasa ada, kebaikan zikir ada, banyak kebaikannya. Gara-gara kesel sama saya nggak dimaafin, Pak, kebaikan kakek Junaidi pindah ke saya. Hati-hati tuh, Pak. Orang yang masih punya gedek sama orang, sama tetangga, sama saudara, kebaikan kita habis, Pak, kesirep pindah ke orang itu. Nauzubillah tuh, Pak. Itu yang sayang, Pak. Buat apa Bapak tiap hari sholat? Buat apa Bapak tiap bulan Ramadan puasa, Senin Kamis puasa, sedekahnya rajin, ngajinya rajin, tahlilnya rajin, tapi hatinya masih gedeg sama orang, maka nilai pahala kebaikan yang ada pada diri orang itu pindah kepada orang yang disakiti. Nauzubillah, Pak. Nauzubillah. Capek kita, Pak, ibadah capek. Ternyata pahala kita habis. Dan tidak berhenti di situ, Pak. Nih, pakai Junaidi, pahalanya habis pindah ke saya. Saya punya nggak, Pak, dosa, Pak? Punya, manusia. Emang Nabi nggak punya dosa, Pak ya? Kita punya dosa ngelihat BH yang kagak ada tempatnya, paham, Pak ya? Kita punya dosa ini, ono ini. Dosa saya, Pak, pindah ke sini. Lah, rugi besar pakai Junaidi. Kagak bikin dosa, tapi dapat kiriman apa? Nauzubillah. Ya almarhum, Pak, nasihatin tuh sama kita. Lo kalau masih hidup, bersihin tuh, bersihin. Makanya ya Allah, almarhum, Pak, pulang ke alam barzah dengan tenang. Kagak bawa dosa orang.
yang dia dapat pahala terus berlipat, berlipat, berlipat. Tuh. Kalau sifat almarhum apa tuh? Pemaaf. Ya, dah batas hari ini yang malam ini hadir, apapun kesalahan orang sama kita, apapun kesalahan saudara sama kita, cuma satu kata, gua maafin lo. Ya, gua pengen tenang pulang. Kita ini kan Pak, asalnya dari surga. Asalnya ya. Nabi Adam dulu sebelum turun ke dunia di mana adanya? Surga. Dan kita akan kembali lagi kemana? Bagaimana bisa ke surga kalau hatinya sama saudara masih gedeg baik? Jauh sama apa? Surga. Nauzubillah. Nih, ini hikmahnya haul. Bapak diundang kemari, kita dapat nasihat dari siapa? Almarhum Bapak Rojali. Kelebihan yang kedua apa? Kebaikan almarhum apa Pak? Almarhum ini orang yang paling seneng kalau makan ngajak orang. Bener gak tuh? Iya, ya pakai ya. Beliau ini Pak, sifatnya persis seperti sifat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Pak, sampai dikasih julukan Khalilullah, kekasihnya Allah. Karena Nabi Ibrahim itu Pak, kalau makan itu sampai 1,5 kilo, sampai 3 kilo nyari orang. Sini lo makan sama gua, sini makan sama gua. Ada orang sekarang begitu tuh. Ya. Ini ada saudara datang juga bawa piring kosong. Ya, ini mah minta, ini mah minta dah, minta begitu Pak ya. Ya. Jadi orang-orang yang kayak almarhum Pak sering ngajak makan orang lain, satu, dia akan menjadi kekasih Allah. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua, makan bersama dengan para tamu itu ada keberkahan. Jadi kalau pengen berkah, tuh lakukan seperti almarhum. Nabi Ibrahim Pak, dulu pernah Allah murka sama Nabi Ibrahim. Gara-gara apa? Nabi Ibrahim kalau ada tamu diajak makan, dia cuma yang diajak makan orang yang muslim aja seakidah. Ada orang majusi, orang yang tidak seakidah datang ke Nabi Ibrahim, nggak dikasih makan. Allah marah. Ditegur Nabi Ibrahim. Besok-besok kamu ngasih makan, mau dia muslim kek, mau dia majusi kek, mau dia nasrani kek, ajak makan. Ya. Maka Pak, ciri orang masuk surga gampang, kagak perlu transit lagi di neraka, itu 4. Ya. Berapa Pak? 4. Ciri orang masuk ke surga gampang, kagak pakai nggak jatuh lagi. Kan ibarat begini Pak. Itu kan kali itu Pak. Ini apa nih? Kita mau ngarah itu surga sebelah tuh. Itu kampung sebelah surga. Jadi menuju ke tempat sebelah harus jembat di atas sirat. Ya. Dalam kitab Tijan Darori itu Pak disebutkan sirat itu. Sirat kenakan sirat Pak? Jembatan sirat namanya Siratal Mustaqim itu Pak ya. Itu gedenya rambut dibelah 7. Ya apa satu batang bambu suruh jembat sono nggak pakai pegangan bisa kagak? Dan itu Pak menuju ke surga di bawahnya neraka. Bisa nggak jembat tuh? Maka salah satu supaya kita jembatnya lancar dibawa oleh cahaya Pak, cahaya serpet. Cahaya itu kan Pak cepet. Ini kan lampu cahaya. Percaya nggak Bapak lampu cahaya? Coba tombolnya pencet. Mati nggak? Coba tombolnya pencet lagi, hidup nggak? Tuh secepat itu tuh. Ser. Tapi Bapak kalau jembat di atas sirat tuh secepat lampu dipencet. Cahaya. Apa kuncinya Pak? Banyak sholawat. Jadi orang yang sering sholawat itu Pak, satu, nurun fil qabri, dia dapat cahaya di alam kuburnya. Yang kedua, nurun fis sirat, dia akan mendapatkan cahaya ketika jembat. Yang ketiga, nurun fil jannah, di dalam surga dianterin pakai cahaya. Maka jangan bosan-bosan sholawat. Ya, tadi amalannya apa? Baca Quran supaya kuburan kita terang. Ya, yang kedua apa? Sholawat Pak. Sholawat mah Pak, Bapak lagi duduk, lagi jalan ke sono, olahraga kemari, lagi nyuci piring, lagi gosok, bari nyapu, sholawat, nggak apa-apa, boleh.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Ayo biar jembatnya gampang. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pengen gampang jembat, apa ya, di atas sirat, terus selamat masuk surga tanpa mampir ke neraka, 4 tadi saya bilang. 1 apa Pak? Afsus salam, damai sama semua orang. Almarhum itu Pak pemaaf, maka gampang almarhum masuk surga. Yang kedua apa? At'imut ta'am, sering berbagi, ngajak makan orang. Almarhum lah gitu Pak. Masya Allah Pak ya, almarhum luar biasa Pak. Yang ketiga apa Pak? Silaturrahim. Lah orang kalau udah datang ke rumahnya, saudaranya itu Pak, apa bukan silaturahmi itu? Almarhum lah gitu Pak. 3. Yang keempat Pak, sholatul lail, sholat malam. Makanya kata ulama salaf apa Pak? Man kasurat sholatul lail wa wajuhu wa hasuna wajuhu bin nahar. Siapa orang yang banyak sholat malam, maka siang harinya mukanya bersinar. Kagak pernah benci sama orang, karena tiap malam apa? Sholat. Jadi kalau ada orang tetangga marah, bahkan kadang dihalang-halangin Pak. Biarin motor sini biar kagak bisa lewat motornya, kagak lewat begitu Pak ya. Itu pertanda orang kagak pernah sholat apa tuh? Malam. Kalau sholat malamnya rajin Pak, nggak mungkin. Ya Allah ini ya, ini bangun apa tuh pintu gerbang, kalau masih biar dia masukin lagi ke lebaran Pak. Biarin orang lewat depan rumah gua, lega, bisa mobil 2. Ada tuh orang sini begitu. Ini pintunya kan lega nih, laparnya, latarnya. Majuin kemari tuh Pak. Itunya apa tuh, gerbangnya. Niatnya apa? Biar orang kalau lewat depan rumah gua lega. Masya Allah Pak, itu berapa meter tuh Pak? Berapa ribu orang sehari dilewatin. Segitu banyak pahalanya. Berapa lapis ke bawah Pak? Masya Allah Pak, luar biasa tuh. Ini mah kadang-kadang saking pelitnya buol kuning butuh gasir, masih ada apa ditetaroin dia. Batu sama pot, biar kagak lewat. Tuh orang kayak gitu Pak, kuburannya apa tuh? Empit. Boro-boro dilebarin Pak, dilebarin. Maka orang yang bisa melebarkan jalan, orang yang bisa melebarkan solokan air lewat Pak, maka dia selebar itu jalannya menuju ke alam kubur. Jadi jangan mikirin dunia doang, jangan. Besok kalau kita mati, sesempit itu kita. Masuk ke kuburan kita aja susah, berat. Ya, kalau masa lega, pasangin pot, pasangin apa tuh, kolar, batu kali Pak ya. Masya Allah, luar biasa tuh Pak. Nah makanya nih hikmahnya kita duduk di sini Pak. Yang kita pikirin besok gua kalau mati, gua bawa apa? Begitu Pak. Ya, kan besok kita mati Pak. Nggak ada yang hidupnya kekal selamanya, nggak ada. Ya, besok kalau kita mati, udah kuburan sempit, jalan di sirat kagak bisa-bisa, nyebur dah lu. Begitu Pak ya. Nauzubillah. Nih almarhum kasih kita pelajaran. Banyak-banyak berbagi kepada orang lain. Ya. Kelebihan yang terakhir Pak. Almarhum nih kelebihannya apa Pak? Beliau ini sangat cinta kepada guru, ulama, kiai, habaib Pak. Ini jangan dikira hal sepele Pak. Kenapa Pak? Kiai, ulama, habaib, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Guru-guru itulah yang membawa cahaya. Cahaya apa? Ilmu.
Orang Pak, kalau hidupnya nggak ada cahaya, bisa nggak jalan? Coba Bapak tekap deh tuh matanya. Nih, ikat pakai seharian ya seharian. Ya, seharian aja. Matanya ditekap terus. Gimana rasanya itu Pak? Nggak enak. Ya. Supaya hidup kita bercahaya, deketin ulama, deketin guru, karena dia bawa cahaya. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi karena almarhum ini Pak, cinta ulama, cinta habaib, cinta kiai, maka di alam kuburnya dekat dengan Nabi. Karena Nabi adalah mewariskan para alim ulama. Artinya apa Pak? Jangan sama guru gedeg. Ini kalau ngaji guru diomongin. Ya Pak ya. Nauzubillah Pak, nauzubillah. Orang begini Pak. Orang itu bisa dapat karomah Pak, kemuliaan bukan hanya sekedar belajar sama guru itu Pak, tapi khidmah. Pelayan guru itu karomah turun Pak. Ya, contohnya siapa Pak? Imam Sibawahi. Seorang ahli sastra Arab Pak. Dia belajar nahu bedeg Pak, kenal bedeg Pak. Gak mau masuk. Ya, geblek gitu ya. Akhirnya bagaimana nih supaya saya ini bisa seperti guru saya nih, pinter nahu. Udah, rumahnya dibersihin, kamar mandinya, sepitengnya Pak dikuras. Ada anak murid sekarang yang nguras sepiteng rumah guru? Gak ada. Yang ada gurunya diapain? Dilaporin ke polisi. Ya Pak ya. Jadi kita berkhidmat sama orang yang mengajarkan kita Pak. Kata Imam Ali, ya kan? Apa? Man 'allama ilman. Orang yang bisa mengajarkan satu huruf aja, udah saya anggap diri saya sebagai budak. Gitu Pak. Lebih banyak berkhidmat kepada guru yang mengajarkan kita, itu yang akan mengangkat karomah. Jadi almarhum ini Pak, karomah itu kan Pak kemuliaan. Jadi almarhum mendapatkan kemuliaan di alam kuburnya karena cinta terhadap ulama, guru. Ya. Maka jangan sekali-kali Pak, guru itu diomongin, guru itu dicaci, guru itu dihina. Lah kalau orang Bekasi bilang, emang lu bisa baca alif batasa dari siapa? Kan begitu Pak ya. Kita baca Quran, Al-Fatihah, Masya Allah Pak, luar biasa. Maka cintailah pewaris Nabi, yaitu para alim ulama. Ini almarhum itu Pak, 3 poin yang kita diajarin oleh beliau. 1, tadi apa Pak? Ya, pemaaf. Emang berat Pak, apalagi kalau kita jelas-jelas nih. Jelas-jelas nih, Pak Junaidi emang gede sama gua. Gak mungkin Pak kita maafin tuh. Maaf itu urusan hati Pak. Makanya supaya hatinya ini Pak bersih dari penyakit kayak gitu Pak, Allah sudah ajarin tuh, ada doanya di dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Wala taj'al fi qulubina ghilla lilladina amanu innaka raufur rahim. Itu doa dari Allah tuh. Ya Allah, jangan engkau jadikan hati saya penyakit, dengki, benci, iri, hasud itu Pak. Jangan ya Allah, jangan. Makanya Nabi juga ngajarin Pak, ada satu doa. Ini saya kasih amalan nih bapak-bapak nih ya. Mau hatinya bersih kek, mau hatinya gedeg baik kayak mau orang, pokoknya baca. Ini juga saya juga begitu Pak, setiap hari Pak. Bapak kalau habis sholat subuh, taruh tangan kanannya di dada, di sini nih. Pas hatinya lagi sakit, ya kan? Kan kalau kata si cita-cita tak, sakitnya tuh di sini, begitu Pak ya? Di sini Pak sumber penyakit. Apa yang Bapak baca? Ayo Pak, sekarang praktekin. Taruh tangannya di dada Bapak-bapak. Taruh. Ntar pulang sholat subuh diamali. Ya, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'al fi qalbi
Nura. 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 Al-Fatihah. Tuh doanya tuh. Kalau masih gedeg, tiup-tiup gitu Pak. Karena sumbernya tuh di sini. Apa yang kita? Ya Allah jangan jadikan hati saya cahaya. Seperti Nabi. Nabi itu adalah orang yang bercahaya. Karena itu Nabi nggak pernah punya dendam. Nabi nggak pernah gedeg sama orang. Nabi nggak pernah hasut orang. Nabi sama yang dia musuhi tetap dia, kalau kata orang Betawi, sorok, kenal sorok. Ya, dia gedeg ben emang kayak gini, gua sorok, bawain duren. Emang kesukaan dia di duren? Kat paling sama yang gedeg sama kita, tumben lo bawain gua duren. Nah, gitu Pak ya. Bawain. Itulah Nabi Pak. Maka mudah-mudahan malam ini Pak, kita yang hadir dosa kita habis dihapus oleh Allah. Malam ini orang yang kita haulkan juga dosanya habis. Cuma saya pesan nih sama anak mantu ya, untuk almarhum, kalau ibarat pelita gantung mah Pak, jangan sampai habis tuh minyaknya. Ya, kalau ngirimannya tiap tahun Pak ya, udah redup, tahun depan baru kirimin lagi haul Pak ya. Jadi kirimi cahaya itu setiap saat. Minimal bat habis sholat Al-Fatihah, sebut namanya. Ya, syukur-syukur tiap habis sholat subuh Yasin panjangan. Kalau ibarat minyak mah banyakan ngirimnya, ya kan? Pokoknya tiap hari dikirimin cahaya terang kuburan, kirimin cahaya terang kuburan, kirimin cahaya terang. Kalau masih ada harta bendanya, bismillah, sedekain, jariyain. Kenapa disebut jariyah Pak? Jariyah itu mengalir, alir terus pahalanya nggak putus-putus atas nama almarhum. Ya, nanti mah yang hidup kan diikuti nama anaknya lagi Pak. Ya, diikuti nama anaknya lagi. Nah oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhum Pak ya. Biar Allah ampuni semua dosa-dosanya. Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.